Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati 21 renungan yang berpuncak pada pendalaman tentang roti hidup. Kita akan memasuki periode baru refleksi yang akan saya pusatkan pada pendalaman tentang gelar-gelar Yesus. Sehingga kita akan melihat kompleksitas kepribadian Kristus yang selalu menunjukkan jalan bagi kita untuk melihat cahaya kebenaran. Untuk refleksi kali ini kita awali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan ia menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pintu yang menghantar kami ke padang rumput yang hijau. Kami ingin menikmati karunia-Mu yang memberi hidup ketika kami menemukan sukacita dalam pengenalan akan diri-Mu. Tunjukkanlah kami selalu pintu itu, agar kami pun menjadi utusan-Mu yang menunjukkan pintu sejati kepada sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kita memusatkan perhatian pada hakikat Yesus sebagai pintu. Pintu yang dimaksudkan Yesus tentulah pintu rahmat, yang menghantar orang-orang untuk mengalami cinta Tuhan secara mendalam. Yesus membuat sebuah perumpamaan bahwa melewati pintu sejati ini, domba-domba akan menemukan padang rumput yang hijau. Dan pintu sejati itu menjadi pelindung kehidupan, menjadi penjamin keamanan, yang membuat domba-domba yang menemukan padang rumput hijau itu dapat hidup sejahtera dalam kasih karunia Tuhan dan memperoleh keselamatan. Saya percaya Yesus menemukan bahwa banyak orang di zamannya hidup tersesat oleh berbagai alasan. Dosa membutakan mata mereka untuk melihat kebenaran tersebut. Maka ia berkewajiban untuk meyakinkan mereka bahwa jika mereka tidak membuka diri bagi rahmat Tuhan dan mengenal pintu sejati,
mereka akan tetap tersesat dan masuk melalui pintu yang salah untuk mencapai tahapan yang berbeda dari rencana Tuhan. Saudara, ada banyak pintu yang salah di dalam hidup kita. Pintu materialisme, pintu kekuasaan, pintu peranan sosial, pintu keduniawian, dan macam-macam pintu lain yang dengan mudah dinikmati oleh setiap orang. Akan tetapi pintu-pintu ini tidak menjamin kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan. Bahkan pintu-pintu ini dengan gampang menyesatkan kita untuk menikmati tawaran dunia tetapi melupakan aspek rohania yang justru menjamin keselamatan abadi dalam penyelenggaraan Bapa. Maka adorasi abadi merupakan sebuah forum, sebuah medium bagi kita untuk selalu menyadari Kristus sebagai pintu utama. Hanya melalui Kristus kita aman dan mencapai padang rumput yang hijau. Hanya dalam Kristus kita menemukan kehidupan sejati dan kelimpahan kasih karunia-Nya. Pengenalan kita dalam diri Kristus kita temukan dalam kerendahan hati Tuhan yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus itu bukan sekedar sebuah simbol, tetapi kehadiran nyata Yesus Kristus. Mengabaikan sakramen Maha Kudus berarti mengabaikan pintu sejati. Dengan demikian, kita mengadopsi nilai-nilai duniawi yang potensial mengancam keselamatan jiwa kita. Maka doa di depan sakramen Maha Kudus bukanlah mengambil alih seluruh jam kehidupan kita, tetapi memberikan energi yang bisa menginspirasi kita untuk menjalankan tugas-tugas keduniawian tanpa mengabaikan nilai utama yang menjadi tujuan mengapa kita percaya pada Kristus. Dengan beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, kita menyatakan kelemahan diri kita dan bergantung pada Kristus Sang Pemberi hidup. Ketika kita mengakui Kristus adalah pintu, upaya kita untuk mencari Kristus akan lebih konsisten. Kita lebih banyak berdoa, kita lebih sering merenungkan firman-Nya dalam kitab suci, kita lebih aktif dalam melayani sesama, karena di dalam sesama yang kita layani ada Tuhan yang menderita. Kita berusaha menciptakan lingkungan yang memberi kenyamanan bagi setiap orang, karena ketika kita menghargai martabat orang lain, kita menghargai Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Saudara, jadikanlah adorasi di depan sakramen Maha Kudus sebagai medium untuk mengenal pintu sejati yang bisa membisikkan kata-kata peneguhan, kata-kata penghiburan, dan inspirasi-inspirasi untuk menjalani hidup sebagai manusia. Kita penuh dosa, tetapi dalam Kristus kita akan mengatasi kelemahan kita untuk mencapai kemuliaan surgawi berkat tuntunan melewati pintu utama menuju padang rumput yang hijau, surga abadi dalam perlindungan Bapa surgawi. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin lebih dalam mengenali pribadi-Mu, Sang Pintu Sejati. Bukalah mata hati kami, tajamkanlah nurani kami, sehingga kapan dan dimanapun kami selalu berserah diri kepadamu. Janganlah Kau tinggalkan kami dalam kungkungan dosa, tetapi cambuklah kami untuk menyadari bahwa dosa-dosa kami bisa menghancurkan diri kami. Semoga berkat cambukan-Mu itu, kami lebih berani untuk bertobat dan memperbaiki diri, sehingga
kami tidak hanya menyelamatkan jiwa kami sendiri, melainkan juga mendorong sesama untuk membaharui diri dan meraih jalan keselamatan. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.